Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my video. Perkenalkan, nama saya Rizka Rianti Putri dari kelas B, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video kali ini saya akan membahas tentang literasi teknologi. Apa sih itu literasi? Jadi literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dulu, definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, saat ini istilah literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas dan sudah merambah pada praktik kultural yang berkaitan dengan persoalan sosial dan politik. Selanjutnya kita akan membahas literasi teknologi. Pengertian literasi teknologi adalah kemampuan untuk menggunakan, memahami, mengatur, dan menilai suatu inovasi yang mengakibatkan proses dan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah dan memperluas kemampuan seseorang. Tujuan dari literasi yang pertama yaitu membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca informasi yang bermanfaat. Yang kedua, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. Dan yang keempat, membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga akan lebih bermanfaat. Selanjutnya kita akan membahas manfaat literasi. Apa sih manfaat literasi? Jadi manfaatnya itu meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang, meningkatkan kemampuan verbal seseorang, dan mendapatkan berbagai wawasan dan informasi baru. Selanjutnya kita akan membahas pemanfaatan teknologi digital di era new normal. Sejumlah hal baru selama pandemi COVID-19 terkait dengan masifnya pemanfaatan teknologi digital untuk menopang aktivitas masyarakat selama masa PSBB atau lockdown di sejumlah negara. Teknologi informasi yang selama ini digunakan masyarakat untuk mendapatkan dan mengelola informasi adalah kebutuhan utama dalam menghadapi penormalan baru ini. Terlebih lagi, sebelumnya masyarakat sudah mengenal dengan pola kerja dari rumah atau yang biasa kita kenal work from home, yang membutuhkan internet dengan kecepatan tinggi dan segala kemudahan lainnya. Simon Kemp menulis data dari Global Web Index mengungkapkan bahwa orang-orang di seluruh dunia telah menghabiskan lebih banyak waktu pada perangkat digital mereka sebagai akibat dari pandemi COVID-19 ini. Lebih dari 3/4 atau sebanyak 76% dari penggunaan internet yang berusia di antara 16-64 tahun di negara-negara yang disurvei mengatakan mereka telah menghabiskan banyak waktu menggunakan ponsel pintar mereka dalam beberapa pekan terakhir dibandingkan dengan perilaku sebelum lockdown. Banyak orang mengatakan bahwa mereka mengharapkan kebiasaan baru mereka berlanjut setelah wabah COVID-19 ini berlalu. 1 dari 5 pengguna internet mengatakan mereka berharap untuk terus menonton lebih banyak konten pada layanan streaming, dan 1 dari 7 atau 15%-nya mengatakan mereka berharap untuk terus menghabiskan lebih banyak waktu menggunakan media sosial. Beberapa kebiasaan baru ini murni hasil dari peningkatan waktu luang yang tiba-tiba muncul karena keharusan masyarakat untuk tinggal di dalam rumah.
Data dari aplikasi Ani menunjukkan bahwa sejumlah waktu yang dihabiskan oleh orang yang menggunakan perangkat seluler selama 3 bulan pertama pada tahun 2020 meningkat 20% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Aplikasi Ani juga melaporkan bahwa di Cina penggunaan seluler menghabiskan rata-rata 5 jam per hari menggunakan aplikasi ponsel di 3 bulan pertama pada tahun 2020, mewakili peningkatan 30% dibandingkan ke level yang terlihat pada awal 2019. Kenaikan konsumsi dari aktivitas digital dan lalu lintas situs web secara global berimbas di banyak negara pada penurunan kecepatan unduhan rata-rata untuk koneksi internet lewat ponsel dan jaringan kabel yang terjadi pada Februari dan Maret tahun 2020. Imbas paling signifikan terlihat pada kenaikan drastis kunjungan pada situs web e-commerce. Data terbaru dari Alexa untuk peringkat situs web top dunia menunjukkan bahwa situs web e-commerce ini menempati urutan 6 dari 20 tempat teratas. Melihat ketergantungan kehidupan masyarakat selama pandemi COVID-19 pada teknologi digital dan tampak akan terus berlanjut pada kenormalan baru pasca krisis COVID-19, maka secara ideal dibutuhkan sejumlah kondisi yang menjamin hak-hak digital warga. Dalam hal akses informasi, idealnya tersedia akses untuk semua. Yang dimaksud dengan akses untuk semua adalah setiap warga mampu mengakses dan menggunakan teknologi digital. Namun faktanya di Indonesia, negara penggunaan internet kelima tertinggi di dunia, menurut survei APJII pada tahun 2019, jumlah penggunaan internet mencapai sekitar 171,17 juta atau 64,8% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 264 juta jiwa penduduk. Sisanya adalah warga negara Indonesia yang tidak memiliki akses informasi terhadap teknologi digital. Data dari Kemkominfo pada tahun 2018 menunjukkan bahwa penggunaan internet Indonesia terletak pada 72,41%. Itu pun yang berada di daerah perkotaan. Pada warga yang letaknya di Pulau Jawa terpapar internet sebanyak 57,70%, sedangkan yang terendah pada Bali sampai Nusa Tenggara berada pada 5,63% dan Maluku sampai Papua berada pada 2,49%. Oke, mungkin sekian dari video saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe guys. Bye.